Orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, sekalipun mereka berkumpul sesaat dengan orang-orang yang pandai, dengan orang-orang yang cerdas, dia akan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh orang yang cerdas tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kecerdasan dalam hal ini bukanlah kemampuan untuk menangkap secara logis apa yang disampaikan, tetapi kemampuan kita untuk mempraktikkan, mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika ada orang yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, tentang pengembangan kesadaran, tentang pengembangan perhatian murni, dia akan tergugah untuk praktek. Dia akan memiliki semangat untuk praktek. Dia akan memiliki motivasi untuk juga praktek dengan sungguh-sungguh. Dia akan memiliki semangat untuk berusaha, untuk berjuang, untuk bekerja keras dengan kesungguhan. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Inilah orang yang layak dikatakan sebagai orang yang cerdas, sebagai orang cendekia, sebagai orang yang pandai, sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Kita bisa melihat contohnya seperti Bahya Darucirya. Ketika dia mendengarkan kalimat dari Sang Buddha, hanya 4 kalimat saja. Melihat sekedar melihat, mendengar sekadar mendengar, merasakan sekedar merasakan, dan berpikir sekedar berpikir. Seketika itu pula, dia mampu mengubah persepsinya, dan dia menjadi orang yang sukses dalam praktek. Pertemuannya dengan Sang Buddha mungkin sangat singkat. Pertemuannya dengan Sang Buddha tidaklah lama. Karena saat itu Sang Buddha sedang dalam kesibukan untuk berpindah patah. Tetapi momen tersebut dia manfaatkan dengan baik untuk mengubah seluruh persepsinya. Dan dia sukses untuk mengubah persepsi. Penderitaan dalam bentuk apapun, sesungguhnya itu adalah persepsi. Penderitaan dalam bentuk apapun, itu adalah persepsi yang telah kita bangun selama ini. Sehingga kita tidak lagi mengalami kebahagiaan. Kita tidak lagi mengalami sukacita. Kita tidak lagi mengalami kedamaian batin. Dan yang ada hanyalah konflik dengan diri sendiri. Yang ada hanyalah pertengkaran dengan diri sendiri. Yang ada hanyalah permusuhan dengan diri sendiri. Duka adalah konflik dengan diri sendiri. Tidak lebih dari itu. Duka adalah ketika kita terus memusuhi diri sendiri. Oleh karena itu, ketika Bahya Darucirya mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, mendengar sekedar mendengar, melihat sekedar melihat, merasakan sekedar merasakan, dan berpikir sekedar berpikir, dia memahami secara langsung, menerapkannya secara langsung, dan dia pun menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab komentar dia disebut sebagai orang yang paling cerdas, memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga mampu mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dengan baik dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini hanyalah mengubah persepsi, dan tidak lebih dari itu. Kebencian, keserakahan, kebodohan batin, semua itu adalah persepsi, dan itulah yang perlu kita ubah. Itulah yang kemudian perlu kita transformasi, sehingga pola pikir kita tidak lagi disertai dengan kebencian. Pola pikir kita tidak lagi disertai dengan keserakahan, sehingga pola pikir kita tidak lagi disertai dengan kebodohan batin. Mereka yang cerdas, mereka yang memahami akan bertindak secara langsung. Mereka yang memahami akan berjuang secara langsung, karena
Tidak ada waktu yang lain selain saat ini. Saat inilah waktu yang tepat untuk berjuang. Inilah ciri khas orang-orang yang cerdas. Inilah ciri khas orang-orang yang pandai. Inilah ciri khas orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Hanya mereka yang cerdas, hanya mereka yang pandai kemudian akan tergugah. Sementara mereka yang dungu, mereka yang bodoh akan selalu memiliki alasan untuk menunda perjuangan.